orang yang paling besar balaknya itu bukan orang yang banyak dosanya. Bukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana utusan-utusan Allah diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat di Mekah, di depan Ka'bah. Orang-orang kafir tuh habis nyembelih onta, dia taruh kotorannya, isi perutnya atau ari-arinya ditaruh di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang diuji seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, dilemparin batu sampai terluka kakinya. Antum melihat yang namanya Sumayyah. Bagaimana kondisi Sumayyah? Dia hanya demi menegakkan la ilaha illallah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai dia wafat, meninggal dunia. Antum ingat dengan Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini seorang budak yang masuk Islam, yang dia disiksa oleh majikannya, dibakar punggungnya. Dibakar punggung Khabbab bin Arad sampai dia itu tidak mati, api dari punggung tidak padam kecuali ketika kering punggungnya itu. Umar bin Khattab pernah bertanya ketika dia menjadi khalifah, Khabbab, seberapa besar siksaan yang kau dapat dari orang-orang kafir Quraisy? Khabbab bin Arad membuka punggungnya, menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, aku tidak pernah melihat punggung seburuk punggungnya Khabbab bin Arad. Ketika menghadapi siksaan yang begitu beratnya, Khabbab bin Arad dan beberapa budak itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah naungan Ka'bah. Khabbab datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'u lana ya Rasulullah? Apa engkau tidak mau berdoa buat kita? Meminta pertolongan kepada Allah untuk kita." Kondisi umat Islam benar-benar sangat memprihatinkan. Khabbab meminta Rasul untuk berdoa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana fi man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, di antara mereka yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara mereka yang digergaji kepalanya, ditanam di dalam bumi, fayunsyaru, digergaji sampai kepalanya terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dinillah. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah Jalla Jalaluhu. Wa yumsyatu bimishyatin min hadid. Dan sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dinih. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah Jalla Jalaluhu. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Allah akan menyempurnakan agama ini hatta yasirar raqib min Son'a ila Hadramut. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai seseorang itu bermusafir, bersafar dari Son'a ke Hadramut, dia tidak takut kecuali sama Allah dan takut kepada serigala untuk kambing-kambing yang dia bawa. Kemudian Rasul mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian orang-orang yang terburu-buru, yang ingin hasil, yang menginginkan nilai secara terburu-buru. Padahal Khabbab sudah dibakar punggungnya, Sumayyah sudah mati, Yasir dibantai, Ammar seperti itu, Bilal bin Rabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berbuat apa-apa. Beliau hanya mengatakan, sabron ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya
Yang menanti kalian itu surga, tempat kalian surga. Maka butuh kesabaran menghadapi semuanya. Apalagi hanya penyakit-penyakit yang kadangkala membuat kita putus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Ingat, Nabi kita mengajarkan kepada kita agar kita melihat ke depan. Keluarga Yasir yang disiksa, dibantai mereka, Nabi mengajarkan agar mereka melihat kepada surga Allah. Melihat kepada surga Allah. Bagaimana surga Allah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Ummu Ala, subhanallah, beliau mengunjungi sahabat-sahabat wanita yang sakit dan beliau menghibur mereka. Ketika itu Rasul mengatakan, fa inna maradal muslim, sesungguhnya penyakitnya seorang yang muslim, yudhibullah bihi khataya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya kama tudhibun nar khabathadz dzahabi wal fiddah, sebagaimana Allah membersihkan emas dan perak itu dari campuran-campuran. Ketika emas itu dibakar, akan terpisah antara emas yang pure dengan tembaga, dengan hal-hal yang mengotori emas dan perak itu. Allah ingin membersihkan diri kita dengan penyakit itu. Ma'asyiral muslimin, kadangkala dalam kehidupan ini selain penyakit, kita menghadapi masalah-masalah ya yang menurut kita tidak ada jalan keluarnya. Semua pintu sudah kita coba, buntu. Semua jalan buntu, tertutup semua. Maka ingatlah ketika itu bahwa ada satu pintu yang tidak pernah ditutup, yaitu pintu Allah Jalla Jalaluhu. Ketika antum sudah tidak berhasil berobat ke sana dan ke sini, karena memang yang bisa mengobatin penyakit antum hanya Allah Jalla Jalaluhu. Ketika minta tolong kepada fulan dan alan, ternyata urusan antum tidak bisa diselesaikan. Ingatlah, inna ma'al usri yusra. Pasti. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya, yang bala tentara Fir'aun dengan persenjataan yang lengkap, sehingga mereka itu sampai ke pantai, ke laut. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sudah kita pasti dibantai dihantam sama tentaranya Fir'aun. Ini contoh-contoh manusia yang tidak berhusnudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah, kita yakin Allah akan membantu kita, Allah akan bantu. Tapi tatkala kita sudah bersuudzon, ya sudah, nggak mungkin Allah bantuin aku. Allah pun tidak akan menurunkan bantuannya. Kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, dia bersuudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi Nabi Musa menepis suudzon mereka dengan mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak benar yang kalian katakan. Sesungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan betul, tatkala sudah tampak, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun kalla qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, selesai urusannya. Laut menjadi terbelah dan Nabi Musa berjalan dengan aman di lautan itu, menyeberang. Ketika Fir'aun ingin mengejar Musa dan kaumnya melalui jalan-jalan dan lorong-lorong di laut itu hanya keselamatan untuk Nabi Musa alaihissalam.